Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Saudara, kedatangan jenazah mahasiswa Universitas Indonesia yang dibunuh seniornya diwarnai isak tangis keluarga di Lumajang. Jenazah mahasiswa jurusan sastra Rusia ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Jogoyudan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Muhammad Naufal Jidan, 19 tahun, tiba di kampung halaman di Kelurahan Tompo Kersan, Lumajang. Jenazah Jidan diantar ambulans kampus UI dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sesampainya di rumah duka, jenazah disolatkan sebelum dikuburkan di tempat pemakaman umum Jogoyudan. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai pribadi yang pendiam, namun baik dengan sanak saudaranya. Pihaknya tidak menyangka kejadian tragis ini dialami anaknya, padahal seminggu lalu korban baru pulang kampung. Gimana Pak? Pelaku Ya. kan baru ditangkap. Saya berharap pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya. Pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Bagi saya seperti itu. Terima kasih. Sementara di lingkungan kampus, korban tercatat sebagai mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Terduga pelaku juga tercatat sebagai mahasiswa aktif di fakultas yang sama dengan korban, yakni Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Rusia di Universitas Indonesia. Ya, saat ini terduga pelaku ya berada di kepolisian di Polres Depok gitu ya. Dan saya dengar juga hari ini ada konferensi pers, tapi saya belum tahu apapun karena tadi saya dalam perjalanan menuju rumah ayah Mas Zidan gitu ya. Muhammad Naufal Jidan, mahasiswa UI, ditemukan tewas di tempat indekosnya dalam kondisi terbungkus plastik. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, pria yang belum diketahui identitasnya tertabrak kereta api di Lamongan hingga tewas. Korban sebelumnya membawa sepeda ontel tiba-tiba berhenti dan berjoget di tengah rel kereta api. Naas dari arah timur muncul kereta api barang hingga tertabrak. Petugas bersama warga Sabtu malam mengevakuasi pria yang ditemukan tewas di jalur rel kereta api di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Ia diduga tertabrak kereta api yang melaju dari arah Surabaya menuju Jakarta. Petugas yang memeriksa tidak menemukan identitas korban, hanya sepeda angin yang ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi, korban sebelumnya terlihat duduk-duduk lalu berjoget di tengah rel kereta api. Ia diperingatkan warga namun tidak mengindahkannya, sehingga tertabrak kereta yang lewat. Orangnya tadi itu di mana sih Pak? Katanya teman saya nih, ya kan? Katanya teman saya tadi itu orang itu rokokan gini menghadap ke sana gitu. Di tengah rel? Iya, di tengah rel. Terus setelah itu? Akhirnya terus ketubruk gitu aja. Orangnya bawa sepeda motor atau bawa sepeda pancal? Sepeda pancal. Orang mana nggak ngerti Pak ya? Tahu nggak bawa KTP gitu. Identitas korban masih belum diketahui. Warga di lokasi tidak ada yang mengenalinya. Kasus korban tertabrak kereta ini masih ditangani aparat Polres Lamongan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, tim tangkap buron atau tabur intelijen Kejari Surabaya meringkus 2 DPO kasus penggelapan yang melibatkan pengembang apartemen PT Sipoa. Dengan kerugian para korban pembeli apartemen total senilai 12 miliar rupiah. Budi Santoso 51 tahun dan Clemens Soekarno Chandra 51 tahun diringkus tim tangkap buron Kejari Surabaya di Jalan Brigjen Katamsowaru, Sidoarjo. Keduanya masuk dalam daftar pencarian orang sejak Juni 2023. Budi Santoso dan Clemens merupakan terpidana penggelapan kasus apartemen Sipoa yang merugikan debiturnya senilai kurang lebih 12 miliar rupiah. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 131 tahun 2020, keduanya dijatuhi hukuman selama 3 tahun 6 bulan penjara. Salah satu korban apartemen, Agus, meminta perkara ini tidak berhenti. Ia juga berharap uang seluruh debitur dikembalikan.
Jadi itu dengan 5.000 ke atas, 5.000 orang, 5.000 korban ke atas. Itu kurang lebih 800 miliar. Tapi kalau fakta di pengadilan sendiri kan terkatakan 12 miliar. Kalau fakta ini kan hanya untuk satu PT saja. Jadi yang 12 miliar itu cuma satu PT saja. Jadi kalau dia mempunyai beberapa banyak PT yang melibatkan banyak sekali PT-PT yang lainnya. Kalau PT-PT yang lainnya totalnya segitu Pak. Karena kita berdasarkan paguyuban yang ada, total seluruhnya kurang lebih 5.000 ke atas. Pak, keinginan korban selanjutnya apa ini? Keinginannya cuma mudah kok Pak. Kita minta supaya uang kita, hak kita dikembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia harus berproses secara hukum, silakan berproses secara hukum. Itu saja. Kedua buron ini dibawa ke Jari Surabaya untuk diperiksa dan langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Medaeng Sidoarjo. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Jamasan wayang krucil kembali digelar di Kediri dalam bulan Suro. Bukan sembarang wayang, sebab yang dijamas ini adalah wayang kayu berusia lebih dari 100 tahun. Tradisi tahunan itu memantik perhatian peneliti dari Taiwan. Jamasan wayang krucil ini digelar di Sanggar Aji Laras di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kediri. Bukan sembarangan wayang kayu yang dijamas, ini merupakan benda yang dikeramatkan karena berusia lebih dari 100 tahun, milik dalang wayang krucil Ki Kondo Brudianto. Wayang-wayang itu menggambarkan tokoh dari lakon cerita Panji, diantaranya tokoh utama Panji, Dewi Sekartaji, dan Sabdo Palon. Jamasan diawali pembakaran dupa, memandikan wayang dengan air bunga, lalu mengembalikannya ke dalam kantong, dan diakhiri dengan doa bersama. Jamasan ini dilakukan setiap bulan Suro atau Muharram. Selain menjaga dan merawat bentuk wayang agar tidak rusak, tradisi itu untuk melestarikan budaya wayang krucil dan menghormati leluhur. Upaya jamasan kali ini memancing perhatian peneliti dari National Taiwan Museum, Emily Su Wenyuan. Emily terdorong melihat langsung wayang krucil di tempat asalnya di Kediri, sebab museumnya juga mengoleksi 30 wayang krucil atau disebut juga wayang klitih. Kalau kita mengingat para leluhur, memang leluhur kita memang luar biasa banget. Dengan kita mengenang leluhur kita itu bisa memberikan kekuatan batin kepada kita. Bahwasanya leluhur ini selalu membantu dalam keadaan apapun. So that's why I come here. I want to learn the culture of wayang geliti, and also then when we go back to Taiwan, I can let more Taiwan people know the Kediri culture and the wayang geliti culture. Wayang krucil merupakan budaya asli Nusantara yang diperkirakan lahir pada akhir masa Kerajaan Majapahit di abad ke-13 atau pada masa Raja Brawijaya V. Kekhasan wayang ini berbahan kayu pipih dan dalam pagelarannya banyak mengisahkan lakon Panji dengan setting kerajaan Jenggala Kediri, Singasari, dan Ngurawan. Dani Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, 500 penari pecahkan rekor dunia usai menggelar tarian kolosal Tari Bedoyo Putri Mojo Sakti di Mojokerto. Tarian ini dipersembahkan untuk 200 perempuan perintis Kerajaan Majapahit. "500 orang di Kabupaten Mojokerto menampilkan Tari Bedoyo Putri Mojo Sakti dalam ajang Majapahit Festival 2023 di lapangan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Jumat sore. Ratusan penari pelajar ini berasal dari 21 SMA, SMK, dan Madrasah Sanawiyah dan 3 Srikandi pejabat Kabupaten Mojokerto. Tari Bedoyo Mojo Sakti merupakan tarian kolosal yang dipersembahkan untuk 200 perempuan perintis Kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya pada abad 13 Masehi. Keduanya yaitu Gayatri Raja Patni, Permaisuri Raja Pertama Majapahit, Raden Wijaya, dan Ratu Tribuana Tunggadewi yang melahirkan Hayam Wuruk, raja yang mencapai puncak kejayaan Majapahit.
tentu ini menggambarkan putri-putri Majapahit pada saat dulu. Kita mengenal adanya Gayatri yang merupakan istri dari Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit, yang merupakan seseorang di balik kebesarnya kerajaan Majapahit. Suguhan tari Bedoyo Mojo Sakti ini diberi penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kategori jumlah peserta terbanyak yang pernah ada. Sekaligus mengesahkan bahwa pagelaran tari Bedoyo Putri Mojo Sakti oleh penari terbanyak 509 peserta resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rekor yang ke-11.102. Tari Bedoyo Putri Mojo Sakti merupakan karya seorang guru SMA Negeri Dawar Blandong Mojokerto yang akan ditampilkan dalam setiap kegiatan dan penyambutan tamu Pemkab. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melody Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.